Amatir yang berhasil merekam detik-detik pesawat jatuh. Memang kita tidak bisa mengerti bahasanya ya. Ada beberapa ucapan-ucapan yang disampaikan oleh sang perekam video amatir, tetapi kurang lebih seperti itulah tadi kita melihat ada asap yang melintang begitu di langit dan akhirnya keluar asap yang lumayan besar. Betul. Lokasi jatuh sendiri ini dari sejumlah informasi yang kami rangkum dari berbagai macam source atau sumber begitu, dipastikan jatuh di dekat kota Donetsk gitu ya. Ini yang merupakan wilayah bagian dari negara Ukraina, begitu. Dan seperti diketahui lebih lanjut lagi, Donetsk ini memang diketahui merupakan basis milisi pemberontak pro-Rusia. Kalau yang kita ketahui dari sejumlah media-media yang mengangkat berita terkait dengan jatuhnya MH17 ini ya. Ya, memang sudah banyak yang mengatakan bahwa ini ditembak jatuh, bahkan sempat beredar juga rekaman ya. Ya. Tapi kita harus konfirmasi lagi rekaman audio ini, apakah betul berasal dari kejadian yang sama atau ini bisa juga zaman sekarang banyak sekali hoax ya, via. Betul. Ini jadi harus dikonfirmasi ulang lagi. Nah, ini adalah video amatir yang tadi sudah kami putarkan ke hadapan Anda. Seperti inilah kurang lebih. Iya. Meskipun memang belum ada pernyataan resmi terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penembakan kepada MH17 milik Malaysia Airlines ini. Namun kedua belah pihak, yang saya maksud kedua belah pihak di sini adalah pemerintah Ukraina sendiri begitu, ataupun juga milisi pemberontak pro-Rusia yang ada di Ukraina pun juga sama-sama mengklaim bukan mereka yang bertanggung jawab begitu ya. Iya, dan pagi tadi Perdana Menteri Malaysia sudah konferensi pers dan mengatakan bahwa siapapun yang melakukan penembakan ini harus segera diadili begitu, karena sudah menewaskan kurang lebih 295 orang, 280 penumpang tewas dan 15 awak yang ikut tewas bersama pesawat. Indi sudah menyinggung masalah penumpang dan ini yang pun juga harus di cross check kebenarannya, khususnya mungkin representasi Republik Indonesia di Amsterdam, mengingat MH17 ini bergerak dari Belanda, dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia, seperti itu. Nah, namun kita akan terus berupaya untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin pagi ini. Dan ini di ujung telepon sudah bergabung, tersambung bersama kita Ibu Nini Kunarayati, selaku Duta Besar Republik Indonesia di Kiev, Ukraina ya. Selamat pagi Ibu Nini. Selamat pagi. Bu, Anda menerima kabar pertama kali mengenai kecelakaan pesawat ini tepatnya jam berapa dan dari mana, mungkin bisa digambarkan? Ya, saya tadi menerima kabar ini tentu dari media massa setempat juga yang memberitakannya secara terus-menerus ya. Halo? Ya, silakan Bu, kami mendengar. Ya, kami menerimanya juga dari media massa dan begitu kami mendengar kabarnya, saya juga langsung melakukan kontak dengan Kementerian Luar Negeri setempat untuk mendapatkan konfirmasinya, dan dibenarkan oleh Kementerian Luar Negeri tadi sekitar jam 6 sore ya waktu Kiev, bahwa memang ada pesawat Malaysian Airways yang jatuh di wilayah Ukraina. Baik, Ibu dikonfirmasi ya Bu ya bahwa memang ada sejumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat ini, Bu? Sejauh ini saya belum bisa mengkonfirmasikan karena saya tidak memegang manifest ya, pertama. Dan kedua, memang yang mempunyai manifest tentu adalah Malaysia ya, atau Malaysian Airways sendiri, dan saya dengar memang itu belum dirilis resmi oleh pemerintah Malaysia. Jadi kalau berita-beritanya memang banyak yang sudah beredar di media sosial, tapi yang resmi saya belum menerimanya. Ya, Bu Dubes, Bu Nini, saya mendapat informasi yang saya himpun dari CNN ya Bu ya. Ini yang juga telah merilis Passengers of MH17, di mana memang terdapat ada 38 warga Malaysia, warga negara Malaysia, lalu ada 154 warga negara Belanda, ada 27 warga negara Australia, ada 11 warga negara kita Bu, warga negara Indonesia, lalu ada 6 warga negara Inggris, ada 4 warga negara Belgia, 4 warga negara Jerman, 3 warga negara Filipina,
1 warga negara Kanada, dan yang sampai saat ini belum diketahui adalah 47 orang lainnya yang belum bisa dipastikan kewarganegaraannya, Bu. Ada 11 warga negara Indonesia, Bu. Saya yakin tentu Bu Dubes, Bu Nini sudah berkoordinasi dengan pemerintah Ukraina ya, Bu ya, dalam hal ini ya, Bu ya? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi malam saya langsung juga berkoordinasi dengan Dirjen Teritorial 4 yang membawahi Indonesia, dan mereka memang menyatakan betul ada pesawat jatuh, tapi belum bisa memberikan konfirmasi lebih jauh, terutama mengenai nasionalitas dari para korban, karena mereka juga harus berkoordinasi lagi dengan negara-negara lain, terutama dengan Malaysia dan dengan Belanda. Baik. Tapi saya juga memang mendapatkan list seperti yang Anda sampaikan itu tadi. Tentu ini akan kita kejar terus kebenarannya. Ya, Bu Dubes, saya pun juga yakin tentu Ibu juga sudah berkoordinasi juga ya, Bu ya, dengan sesama perwakilan kita, duta besar kita yang ada di baik itu di Den Haag maupun Rusia dan juga beberapa wilayah yang mungkin terkait dengan hal ini, Bu. Apakah Ibu bisa menginformasikan hal tersebut, Bu? Iya, betul. Saya bersama teman-teman di perwakilan lain di Belanda dengan Dubes Retno dan Pak Dubes Herman Prayitno di Kuala Lumpur dan juga Pak Johari Oratmangun di Rusia. Ini terus melakukan koordinasi melalui grup chatting, jadi kita share informasi yang kita punyai. Baik, jadi koordinasi terus menerus. Ibu Dubes, mohon digambarkan kepada kami wilayah Donetsk itu bagaimana gambarannya gitu, Bu, dan apakah memang di kawasan tersebut ada cukup banyak milisi-milisi tertentu yang banyak pemberontakan begitu, Bu? Mungkin bisa digambarkan. Ya, wilayah Donetsk itu adalah wilayah yang berbatasan dengan Rusia, ya. Dan jauhnya sekitar 8 jam perjalanan dari Kiev, ya. Sejak itu menjadi daerah bergolak, memang banyak milisi asing masuk ke sana, dan menurut informasi yang saya terima, hampir sekitar 6.000 milisi asing ada di sana, ya, dari berbagai wilayah-wilayah yang dulu bekas jajahan Uni Soviet. Jadi memang daerah perbatasan di sana ada 3 wilayah di sana, ya, daerah Sloviansk, daerah Lugansk dan Donetsk. Itu sekitar 200 km persegi menjadi daerah yang sangat-sangat rawan saat ini di wilayah Ukraina. Baik, dan memang cukup banyakkah rudal-rudal begitu, Bu, yang ditembakkan menuju ke arah pesawat-pesawat yang sedang terbang di udara begitu, karena mengingat catatan kami bahwa lokasi tersebut adalah sebetulnya lokasi yang cukup aman untuk perjalanan udara, Bu. Ya, betul ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari seminggu terakhir saja, pemerintah Ukraina sudah kehilangan 2 pesawat, ya. Hari Senin kemarin pesawat pengangkut militernya ditembak jatuh oleh misil, ya, oleh rudal. Kemudian pesawat Sukhoi-nya juga ditembak jatuh oleh misal yang diluncurkan oleh separatis, ya. Memang, jadi kalau dilihat dari kenyataan ini, ada memang rudal yang ditembakkan dari darat ke udara. Dan apakah mereka cukup teliti memilih target sasaran, Bu? Atau mungkin Ibu ada analisa lain? Saya tidak berani berspekulasi, ya, karena daerahnya daerah konflik. Tentunya teliti atau tidak, mereka mempunyai caranya tersendiri. Baik, Bu, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ukraina terkait dengan pesawat ini, pesawat jatuh ini, Bu? Ya, pertama tentu saja kita sebelum melakukan lebih jauh, kami turut berduka cita, ya, kepada keluarga, dan akan nomor 1 bekerja sama dengan pemerintah Ukraina untuk memastikan korban WNI, ada korban WNI di situ, kemudian mengidentifikasi jenazah. Kemungkinan kalau bisa, ya, itu mengevakuasi, karena wilayah yang di mana pesawat itu jatuh itu adalah wilayah yang sangat rawan dan dikuasai oleh kelompok separatis. Jadi sekarang ini kita hanya menunggu bagaimana pemerintah Ukraina bergerak, karena pemerintah Ukraina sudah menyatakan akan membuat satu tim investigasi
terdiri dari ekspert-ekspert internasional termasuk ICAO, dan kita tentu saja akan memastikan ya keberadaan WNI di sana ya, mengidentifikasi dan memastikan hak-haknya mereka nanti terpenuhi. Baik, Ibu Dubes mohon izin untuk kami jeda dulu, Bu. Kita lanjutkan perbincangannya setelah jeda, Bu. Dan, saat lagi. Iya, kami juga akan melibatkan pakar hubungan internasional ya. Ada Mas Ari Afriansyah, bisa bergabung mungkin Mas bersama kami di sini. Dan selain itu juga kami akan segera berhubungan dengan reporter kami di Malaysia, Dodi Kusmayadi. Selamat pagi, Dodi. Kita akan bincang bersama Anda dengan Ibu Dubes juga dan Mas Ari juga saat lagi di Apa Kabar Indonesia.